kebenaran atau pembenaran. Hampir mirip, betul? Bedanya tipis lagi sekali. Kebenaran atau pembenaran, itu tema kita. Dan saya setuju, sebab antara kebenaran dengan pembenaran itu bedanya tipis. Di dalamnya ada kata-kata benar. Tapi kalau kita munculkan satu kata lagi, dibenarkan, maka kata kebenaran dan pembenaran itu bedanya jauh. Jadi kita akan bahas 3 kata bersamaan. Kebenaran atau pembenaran. Nah, di antara 2 kata ini ada jembatannya, dibenarkan. Mari kita baca satu ayat ini dulu. Roma 11 ayat yang ke-6. Sebentar. 1 Korintus 6 ayat 11. Maaf, ya kebalik. 1 Korintus 6 ayat 11. Kita lihat ya. Yang di rumah juga. Oh iya, ada saudara kita dari Papua Nugini, dari Timor Leste, ikut juga di sini untuk belajar. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Demikian bagaimana? Oh, ada daftar dosa di antara ayat 9 dan ayat 10. Nanti saudara baca di rumah. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 itu ada daftar dosa. Dan saya yakin, jangan tersinggung, tidak ada seorang pun manusia, baik di antara kita yang ikut belajar firman Tuhan sekarang, maupun yang di luar kita, yang tidak pernah mengalami satu saja dari sekian belas daftar dosa di ayat 9 dan 10. Tidak ada. Bahkan di antara kita, termasuk saya, bisa 3 atau 4 atau 5 daftar dosa. Saudara nanti baca. Nah, dikatakan beberapa orang di antara kita, kalau saya berkata semua orang di antara kita, demikian dahulu. Kita ini pecat, kita ini rusak. Oke, saya tanya, baik yang di rumah ngikuti maupun yang di sini tentunya. Ada yang berani angkat tangan kalau saya tanya, siapa di antara kita yang merasa tidak pernah berdosa? Ada yang angkat tangan? Saya panggilkan wartawan Bali Pos supaya dimasukkan koran besok. Ini ada manusia yang bukan manusia. Loh apa? Manusia yang sadar tidak pernah berbuat dosa itu pasti bukan manusia. Setuju tidak saya ngomong ini? Wih, yang lain nggak setuju, berarti bukan manusia kita jadi. Saya ulangi lagi, ada manusia yang nggak pernah berdosa? Tidak ada. Maka itu saya ganti, kita semua demikian dahulu. Tapi setelah kita jumpa dengan Yesus Tuhan, kita mengaku dosa dan kuasa darahnya menyucikan kita. Kita jadi ciptaan baru. Amin. Hampir 3 minggu lalu, tanggal 4 April, kita memperingati hari kemenangan Yesus yang hebat. Masih ingat dari minggu itu? Paskah. Tetapi, nah ini dia. Dulu kita semua rusak, bejat. Setuju kalau saya katakan kita semua dulu bajingan? Salah. Kita ini dulu semuanya bajingan tingkat tinggi. Kok nggak ada yang amin? Betul? Kita ini bajingan tingkat tinggi. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, maaf ya, kata ini orang berbahasa Inggris pernah nggak suka, tapi saya harus ngomong bastard. Pernah dengar kata itu? Itu ngeri. Itulah kita. Maka itu Tuhan Yesus marah kalau kita suka angkat telunjuk kita menunjuk orang lain. Lupa siapa kita dulunya. Betul? Lupa.
Agama memang membeda-bedakan jenis dosa, besar kecil dosa, berat ringan dosa. Semua agama di dunia itu membedakan. Bahkan masing-masing Tuhan di semua agama di dunia, dosa itu akan ditimbang, akan diukur, akan ditentukan jenisnya. Lalu setelah diukur, ditimbang, maka hukumannya akan beda-beda. Tapi Bapa kita di surga tidak pernah melihat dosa itu dengan jenisnya, ukurannya, berat ringannya. Setuju atau tidak saya katakan ini? Enggak. Nah, buat Bapa di surga, dosa itu dosa. Enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar. Berarti jangan enggak begini ya. Kalau dosa besar, wih, api nerakanya dalamnya 2 meter. Kalau dosa kecil, apinya cuma semata kaki. Awas ngomong begitu. Ukuran itu hanya ada untuk kolam renang. Lo betul tidak? Kolam renang dewasa dan kolam renang anak-anak. Wih, kalau api neraka semata kaki, kita lompat-lompat terus dong, saudara. Tidak. Maka itu dianjurkan. Nggak ada ayatnya, cuma saya ngomong. Kalau berdosa jangan tanggung-tanggung. Kok nggak ada yang berani amin? Mencuri 5.000 rupiah dengan korupsi 50 miliar, catat nerakanya sama dalam, goblok. Dengar kalimat ini. Ya betul tidak? Jangan berkata yang curi 5.000 itu cuma di pinggir nerakanya. Yang 50 miliar dilempar ke tengah-tengah, nggak ada. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Orang itu tidak berzina di rumah terus misalnya, tapi tontonannya situs porno terus, sama, goblok. Catat itu baik-baik. Maka itu dianjurkan kalau berdosa sekalian. Setuju? Loh, ini serius, jangan pura-pura loh, saya tanyain. Setuju? Pura-pura semua Tuhan tahu loh, awas. Saya tanya lagi. Jadi kalau begitu berdosa sekalian aja. Setuju? Sekalian. Loh, betul, kok tertawa? Ya deh, lo kok ya deh. Saya nggak hafal KUHP. Tahu KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Perkara Pidana Perdata. Salah. KUHP itu dipelesetkan, kasih uang habis perkara. Dan itu betul. Nah, saya nggak kenal itu. Saya kenal KUHS. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Tanya saya bisa jawab. KUHP tentang perjinahan, buduh, pasalnya seombyok, orang Jawa bilang. Berapa itu seombyok? Pokoknya banyak. Berzina dengan melecehkan. Beda dengan berzina dengan apa lagi? Lebih banyak saya nggak hafal. Tapi KUHS berkata, barang siapa, pura-pura lupa awas kamu. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, berarti orang itu sudah berzina dengan dia, bukan di tempat tidur loh saudara. Ini yang buat saya kaget. Di pikirannya. Nah, berzina buat KUHS nggak perlu ketemu orangnya, nggak perlu dekat orangnya, nggak perlu peluk, juga nggak perlu cium. Dari jauh kita memandang seseorang dan menginginkannya. Buat surga kita sudah berzina. Nah, saya tanya, berarti sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta apa itu? Ayo coba, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta apa itu? Wih, pendeta super katanya. Oh, pendeta manusia setengah dewa. Oke. Jawab. Apakah pendeta itu matanya nggak bisa kurang ajar? Waduh, saya takut dengan hukum itu. Berarti, ayo, awas yang nggak jawab semua ya.
Awas, kecuali saya nggak usah jawab. Berarti di ruangan ini ada nggak orang yang nggak pernah berzina? Lu saya tanya, cepat jawab lah. Yang di rumah juga jawab ya. Berarti ada nggak manusia yang nggak pernah berzina? Jawab, ada tidak? Tidak ada. Itu KUHS. KUHP pasal pembunuhan. Wah, juga banyak. Saya nggak hafal. Kalau ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, hakim pasti hafal. KUHP pasal pembunuhan itu dihitung lagi. Sengaja atau tidak sengaja. Hukumannya beda. Mana yang lebih berat? Sengaja lebih berat, nggak sengaja enggak. Itu pun masih dibagi lagi. Pembunuhan satu orang atau rame-rame. Itu pun masih dibagi lagi. Pembunuhan satu kali tusuk atau mutilasi. Waduh, banyak betul. Tapi surga cukup satu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Oke, buka dulu lah ya. Sebelum kita teruskan nanti. Seru loh, saudara, seru. Maka itu jangan sok, jangan sombong, setuju? Suka melihat orang lain yang berdosa, jangan. 1 Yohanes 3 15. Baca sama-sama. Kecuali yang buta huruf, jangan. 1, 2, 3. Setiap orang yang ngapain? Membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kita tahu terus bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wih, ngeri sekali. Sekali lagi, kalau berzina buat KUHS nggak perlu ketemu orangnya. Jadi nggak perlu di tempat tidur. Begitu pula pasal pembunuhan. Pembunuhan buat kerajaan surga tidak perlu menghilangkan nyawa orang. Membenci saudaranya berarti kita sudah. Ayo jawab, berarti kita. Nah, saya tanya lagi. Kira-kira di sini ada nggak yang bukan pembunuh? Ayo jawab. Nah, nggak ada. Tadi pagi di Villa Alfa, Villa apa? Villa Alfa di Bedugul. Saya seminar bersama berapa orang. Tapi yang saya kaget tadi pagi, yang ikut belajar bersama-sama 28 LP se-Indonesia. Waktu pasca tanggal 5 April yang lalu, yang ikut pasca KKR pasca 58 LP se-Indonesia. Belum pernah itu terjadi. Nah, saya bilang kepada saudara-saudara yang di dalam LP, saya berkata, jangan kecil hati. Kami yang masih bebas berkeliaran begini, itu nggak beda dengan saudara yang ada di dalam. Betul tidak saya berkata? Bedanya mereka sudah ketangkap, kita belum. Dah, itu saja. Loh, betul tidak? Berarti dengan ayat ini kita pernah jadi pembunuh nggak? Jangan ya saja. Mungkin jangan-jangan pembunuhnya masih ada di sini sekarang. Karena kita masih ada yang benci seorang manusia. Nah, kalau ada yang jawab gini, Pak Franky, Pak Bayu, saya tuh nggak pernah benci loh. Cuma malas ketemu. Awas kamu. Ayo jawab. Sama nggak? Nggak benci tapi malas ketemu. Ayo ngaku. Nah, mau lari kemana? Mau lari kemana? Aduh, saudara. Maka itu hidup dengan Tuhan ini kita harus sungguh-sungguh mengerti hukum ini. Mungkin saya turunkan sedikit. Nggak malas ketemu, cuma jengkel. Sama tidak? Sama. Ada lagi yang berjasa, saya tuh nggak pernah berkata jengkel loh. Cuma, kamu itu. Pernah gerget-gerget begitu? Oh, saya tanya kok. Pernah tidak gerget-gerget begitu? Nah, itu pembunuh juga. Jangan main-main. Maka itu saudara, jangan ada yang sombong dalam hidup ini. Siapa kita?
Kembali ke 1 Korintus 6 ayat 11. Aduh, inilah. Maka itu saya ulangi lagi. Kebenaran atau pembenaran, tengah-tengahnya ada kata dibenarkan. Saya ulangi. Dan saya ganti tahu, semua kita demikianlah dahulu. Tetapi saudara dan saya bagaimana? Baca. Telah, bukan akan, memberi diri kita diapakan? Disucikan. 2 diapakan? Semuanya telah, bukan akan. 2 diapakan? Dikuduskan. Yang ketiga, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Pernah nggak saudara bertanya dengan ayat ini? Kenapa Papa harus pakai 3 tingkatan? Disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Kenapa? Apa nggak cukup hanya disucikan? Tidak. Kalau diindonesiakan dari bahasa aslinya, disucikan itu ditutupi, dikuduskan itu dihapus, dibenarkan ini yang dahsyat, dianggap tidak pernah berbuat salah. Saudara renungkan, apa yang terjadi dalam hidup suami istri kalau hanya saling menyucikan? Berarti saling apa? Masa lupa? Menutupi. Kalau ditutupi, barangnya masih ada tidak? Nah, ini loh dosanya suami istri. Tolong ya suami istri, kalau kita hanya menyucikan dosa pasangan kita dan pasangan kita menyucikan dosa kita, maka akan terjadi saling mengungkit. Ngerti kata ini? Kenapa suami istri ada yang sering saling mengungkit? Karena cuma ditutupi. Begitu jengkel lagi, nah dibuka, ini loh, lihat ini. Karena cuma nutupi. Naik, kuduskan, hapus. Ternyata belum cukup. Maka itu ya suami istri yang belum menikah, mau menikah, tolong catat firman ini. Kalau kita sudah menikah, tolong catat, tidak boleh sekali-kali itu berkata-kata ini. Ingat dulu ya, ingat dulu. Saudara ngerti kata ingat dulu? Artinya mengungkit. Itu cuma ditutupi. Saya tanya, kalau Tuhan dalam mengampuni kita hanya menutupi, kita jadi apa kira-kira? Habis. Dosa kita kelihatan semua yang dulu. Menguduskan itu menghapus. Ternyata sesuatu yang kita hapus itu nggak bisa terhapus 100%. Tetap bekas tulisannya masih ada. Kira-kira ngerti nggak maksud saya ini? Lo jawab iya atau tidak? Bekas tulisannya masih ada. Itu pun nggak sempurna. Tetapi yang Bapak buat luar biasa. Dibenarkan. Itu yang artinya sama sekali nggak pernah dianggap salah. Itulah kasih agape. Saudara tanya orang muslim, tanya orang agama apa saja. Saya juga baru tahu ketika saya ketemu beberapa mereka.
Karena saya suka berkata, ampunilah, ampuni. Saudara coba praktekkan ini. Orang beragama sulit menerima bahwa kita mengampuni. Saya dulu nggak ngerti. Orang beragama hanya sampai memaafkan. Suatu hari saya tanya, loh bedanya apa? Memaafkan dan mengampuni. Saudara cari di Alkitab, khususnya 4 Injil atau Perjanjian Baru. Yang tertulis kita mengampuni atau memaafkan. Cepat. Nggak ada kata memaafkan. Ternyata ini bedanya. Dan saya tahu dari mereka. Pak Pendeta, mereka berkata, kalau memaafkan itu manusia kepada manusia. Lalu kalau mengampuni itu Tuhan kepada manusia. Oh ya, saya juga baru ngerti. Akhirnya seorang teman saya yang ngerti bahasa Perjanjian Baru asli itu Yunani, dia tunjukkan ayat ini. Betul kok, Den. Memaafkan itu cuma menutupi dan menghapus. Tapi mengampuni itu melupakan. Wih, luar biasa. Jadi bagi Tuhan, saudara dan saya diapakan? Ayo, bagi kita Tuhan ngapain? Membenarkan. Dianggap tidak pernah berbuat salah, saudara. Wih, ini luar biasa. Contoh kasus. Masih ingat dosanya Petrus? Ayo, ini bukan penghakiman ya, cuma bedakan saja. Dosa Petrus dengan dosa Yudas, mana lebih besar? Cepat jawab. Ayo, dosa Petrus, dosa Yudas yang lebih besar. Yudas, Petrus, yang mana gitu loh, cuma 2 kok. Petrus, masa Yudas. Nah, dosa Yudas lebih besar karena dosanya membunuh, mengkhianati lagi. Betul? Tapi dua-dua sama, itu jawabannya. Loh kan tadi saya diajar, dosa kecil, dosa besar tidak ada. Lupa, belum 1 jam saya ngomong. Aduh, ini salah makan apa tadi siang? Maaf. Tapi begini loh, ini cuma pikiran manusia. Setuju kalau saya katakan dosa Yudas masih bisa ditoleransi. Maksudnya kalau nggak ada Yudas, siapa nyalibkan Tuhan Yesus? Ayo, masa kita? Loh, saya tanya kok betul? Jadi Yudas masih bisa ditoleransi. Kalau Petrus ini orang Jawa bilang kebuangetan tenan. Loh kenapa? Keterlaluan sungguh-sungguh. Bayangkan, dari 12 murid hanya Petrus yang mengalami semua mujizat yang Tuhan Yesus buat. 3 saja yang nggak dialami oleh yang lain. 1, mertua sakit sembuh. Mertuanya siapa? Petrus. Yang lain nggak pernah disembuhkan mertuanya. Ya masalahnya kita nggak tahu bisa menikah atau belum yang lain itu. Maaf. 2, yang pernah jalan di atas air siapa? Petrus. 3, waktu dia potong dengan emosinya telinga Malkus di Taman Getsemani, Petrus lihat mujizat, telinga itu ditempelkan lagi. Nggak pakai lem uhu ya, apa segala macam begitu. Maaf. Saudara bisa menyangkal. Bahkan Markus menulis, ketika Petrus ditanya oleh seorang gadis, anak kecil, perempuan, loh, kamu kan juga bersama orang itu, karena aku lihat logatmu sama. Wih, Petrus berani jawab, sumpah, aku nggak pernah kenal orang itu. Ayo jujur, sesabar-sabarnya Yesus model kita. Pakai sumpah lagi nggak pernah kenal. Ayo jujur, kita apain kalau kita Yesus? Ayo kita apain? Cepat jawab. Kalau saya goreng dia. Kalau saya kurang ajar betul.
pakai sumpah lagi. Bayangkan. Mungkin saya berkata, Petrus, kalau tahu begitu, gua biarin lu tenggelam hari itu. Untung Yesus nggak kayak saya. Saudara, serius. Berapa kali Petrus nyangkal? Jawab, berapa kali? Salah, itu kurang teliti baca Alkitab. 7 kali. Nah, saya tunjukkan ya. Tetap nggak percaya, terserah lu. Itu aja. 1. Yang keempat, yang ketiga nggak usah dibahas. Maria Magdalena adalah orang pertama yang tahu Yesus bangkit. Dia orang pertama yang minggu pagi lari-lari ke kubur untuk memberi rempah-rempah. Karena itu mumi istilah zaman dulu. Dia terkejut. Nggak ada. Balik dia ke kota. Memberitakan. Petrus percaya tidak? Itu 4 kali. Kelima kali. Akhirnya Maria, ibu Yesus, bersama murid-murid perempuan lain sama-sama ke kubur. Ngecek. Iya betul. Sudah bangkit. Mereka balik ke kota. Memberitahu pada murid-murid lain termasuk Petrus. Petrus percaya? Berapa kali? 5. Yang ke-6, waktu 2 murid pria yang kecewa juga pulang kampung. Masih ingat? Mudik kemana? Mudiknya kemana? Sok lupa. Emmaus. Untung mereka 2 nggak ada di Indonesia, nggak boleh mudik mereka nanti. Begitu mereka kecewa pulang kampung, ketemu siapa di jalan? Ketemu Tuhan Yesus, tapi mereka nggak kenal. Sampai masuk ke rumah. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus bisa guyon loh. Pas sudah sampai rumah, Tuhan Yesus pura-pura mau jalan, melanjutkan perjalanan. Tapi 2 orang bilang, janganlah, mampir dulu. Saya suka mempelajari kisah itu, karena ada lagu yang saya paling suka. Lagu him. Tinggal sertaku, kawan yang kudus. Nah, itu kisahnya. Jangan, suara saya jelek. Saya malu nanti sama Frankie, sama Teddy, sama Joe. Nah, lagu itu diambil dari kisah itu. Ketika Tuhan Yesus mau melanjutkan perjalanan, mereka bilang jangan, tinggal sertaku kawan yang kudus. Di rumah itu mereka tercelik matanya. Ini guru. Belum disapa, Tuhan Yesus lenyap. Mereka balik lagi ke Yerusalem. Lari pasti itu. Sambil ngos-ngosan. Ketemu Petrus. Guru bangkit. Petrus percaya tidak? Tidak. 6 kali. Klimaksnya Yohanes 21. Dalam kekecewaan Petrus, dia kembali nangkap ikan. Betul? Nah, gobloknya Yohanes, Matius dan yang lain-lain, kok mau diajak nangkap ikan juga itu loh. Maaf, tapi kurang ajarnya Petrus. Kalau berdosa kok ngajak yang lain? Duh, kenapa dia nggak berdosa sendiri saja? Masih ingat? Di Lukas 5 dia sudah janji, Guru, aku tinggalkan semuanya untuk ikut engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Masih ingat? Mulai hari ini kamu bukan lagi, masuk lupa sih. Kamu mulai hari ini kamu bukan lagi pencela ikan, tapi pencela manusia. Dia yang ngomong kok. Dalam kekecewaannya, dia kembali ke hidup yang lama. Nah, saya coba iseng-iseng neliti. Oh, jawabannya begini. Berarti Petrus masih nyimpen perahu dan jalannya. Loh, betul toh? Maka itu yang punya dosa-dosa masa lalu, pornografi, main judi, awas kamu simpan barang-barang itu ya. Ayo, botol-botol minuman. Saya tuh kadang-kadang heran, kok orang buat botol minuman tuh baik, bagus-bagus saudara. Betul enggak? Awas kamu simpan ya. Karena manusia, suatu kali kita kecewa, barang itu lambe-lambe tangan, balik yuk, balik gitu. Nah itu Petrus. Buktinya dia bisa kembali nangkap ikan. Semalam-malaman dapat ikan nggak mereka? Pagi-pagi mereka harus kembali ke darat karena sudah waktunya pulang.
Ada seorang di pinggir pantai. Hei anak-anak, ada makanan nggak? Saudara, 11 orang itu nggak ada yang kenal kalau ini gurunya. Coba bayangkan. Kira-kira kalau saudara di atas perahu itu semalam-malaman sudah capek, nggak dapat apa-apa, ditanya, dapat ikan nggak? Saudara jawabnya apa? Lihat aja sendiri. Lumayan. Kalau orang Surabaya bilang, dasmu pun. Yang nggak Surabaya nggak usah ngerti kata itu, jelek. Maaf. Sudah capek-capek semalam-malam ditanya dapat ikan tidak? Serius. Lalu orang itu berkata, tebarkan jala kalian di sebelah kanan. Tetap belum ngerti. Begitu mereka taat, woi, dapat ikan enggak? Teri? Bukan, ikan yang banyak. Yohanes murid yang pertama sadar, itu guru. Mendengar pernyataan itu, Simon Petrus nggak tanggung-tanggung, lompat dia ke air, berenang ke darat. Ada terjemahan yang menulis ternyata Petrus ini telanjang waktu berenang karena dia kaget. Saudara masih ingat? Ini loh yang mengharukan. Ini artinya dibenarkan itu. Disitulah Petrus pertama kali jumpa Yesus setelah kebangkitan. Kembali saya tanya, kira-kira Petrus model kita? Jangan tersinggung ya. Ini bukan rasialis. Saya cuma ngomong, kalau Yesus orang Ambon, Yesus orang Batak, diapa ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Beda kalau Yesus orang Jawa. Ngerti pertanyaan ini, jangan tersinggung ya. Ayo, kalau Yesus model kita, diapakan murid kayak begini nih? Mampus. Apalagi? Ayolah jawab, saudara. Dioseng-oseng, apalagi? Di fufu, apalagi? Di apa? Jawab dong, jawab aja nggak apa-apa, nggak salah kok. Yang di rumah ada jawaban, Jeff baca Jer. Anda jawab nggak di IG, di Zoom, di Facebook, coba. Kalau Yesus model kita, diapain ini? Nggak dengar? Diudik-udik, disanten, oke, apalagi? Saudara, di situ kita belajar dibenarkan. Oh, ada yang bilang jadi babi guling. Mencaruh. Nggak tahu apa itu, mencaruh itu apa itu. Dengar ya saudara. Itu yang saya bertobat. Tidak ada ungkit-ungkit dari Tuhan Yesus. Tapi yang buat saya sadar, Tuhan Yesus panggil nama-lamanya loh. Simon. Itu templakan yang luar biasa. Simon. Kira-kira kalau kita Petrus, saya tertusuk hati saya. Simon, bukankah dia yang ganti namaku jadi Petrus, Petra? Ngerti nggak? Kenapa dia panggil aku nama itu lagi? Jawaban kita, ya karena asal lalu sendiri. Kenapa kembali ke hidup lama? Simon itu kasih penangkap ikan. Aku ganti kamu dengan penjala manusia. Cuma itu tegurannya. Nggak ngomong apa-apa. Baca Injil Yohanes 21. Dia sudah menyiapkan ikan bakar. Maka itu yang ngaku Kristen, ngaku murid Yesus gak suka ikan, bertobat loh. Semua murid Yesus harus suka ikan. Dengar baik-baik ya. Lo serius? Ada yang gak suka? Enggak, ada yang gak suka ikan di sini? Suka? Ayo, awas kamu gak suka ikan. Ini di rumah juga awas gak suka ikan. Ayo jujur, ini loh. Kalau saya sudah nyangkal 7 kali, bertemu pertama kali gak ditegur, gak diungkit-ungkit, gak bilang, lu ingat gak? Mertua lu sakit, lu ingat? Ingat gak lu? Waktu mau tenggelam? Nggak ada satu kata pun dari Tuhan Yesus. Malah diajak makan. Sarapan yuk. Jujur kalau saya
Orang Jawa bilang, nggak bisa ngelak, saudara. Tahu? Nggak bisa nelan. Loh, betul nggak? Kepada orang yang kita sangkali, kita nggak akui, pernah sumpah lagi, cara dikasih makan. Setelah itu, masih ingat pertanyaan Tuhan Yesus? Bukan tentang yang dulu loh. Jawab semua. Apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon? Hai Simon, anak Yohanes. Teruskan. Apakah engkau mengasihi aku? Loh, kok malah mengasihi? Enggak ada teguran sama sekali, saudara. Inilah kasih agape, inilah dibenarkan itu. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Maka itu jujur. Kalau masih ada di antara kita hari ini, tiap kali ingat kelakuan seseorang, darahmu muncrat. Itu. Maaf saya pakai kata ini. Ada orang yang darahnya muncrat kalau ingat salah orang? Mendidih. Oke, samalah. Hari ini kita bertobat. Berarti saudara belum mengampuni orang itu. Maka itu Tuhan Yesus nggak ungkit-ungkit. Terus yang membuat saya bertobat. Maka itu nggak sedikit orang nyakiti saya, memfitnah, menipu. Saya tetap pakai kata saya membenarkan mereka. Bayangkan. Setelah itu Petrus jawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tokeknya bunyi lagi. Bener itu ya. Bener salah. Coba itu. Saudara dengarkan ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Apa kalimat berikut dari Tuhan Yesus setelah Petrus bilang Tuhan kau tahu, Simon bilang Tuhan kau tahu aku mengasihimu. Ini loh saudara yang luar biasa. Apa? Ayo, siapa masih ingat? Gembalakanlah dombaku, beri makan dombaku. Jawab pertanyaan saya. Memberi makan domba ini kerjaannya siapa? Tugasnya siapa? Tuhan Yesus. Loh, berarti Simon Petrus diberi posisi jabatan apa? Ayo. Simon Petrus diberi jabatan, diberi tugas apa? Mewakili siapa? Mewakili Tuhan Yesus sendiri. Ini gila. Nah, inilah bedanya kebenaran atau pembenaran. Yang membedakan adalah dibenarkan. Kebenaran itu siapa? Masuk lupa. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus. Akulah jalan, aku lagi. Terus akulah kebenaran dan itu. Pembenaran, coba renungkan. Pembenaran itu, terima kasih. Ya, saya bacanya Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada, berarti coba lihat ayat 14-nya. Ada ikan nggak di situ? Yang ada ikan itu di Injil Lukas. Kok 14? 15. Ya, oke ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tolong cari di Injil Lukas kalau nggak salah tentang ikan itu loh. Ada nggak? Siapa bisa nolong saya sambil nunggu ya? Lukas berapa? Coba cari. Nah, saudara, begini ilustrasinya. Saudara punya perusahaan. Amin kan gitu loh, walaupun belum punya. Kok susah bener, cuma amin saja kok. Telat. Saya ulangi lagi. Kalau saudara punya perusahaan, wih, jadilah menurut imanmu. Loh ya toh, jadi. Oke. Suatu hari, omset perusahaan saudara menurun. Saudara bingung, kenapa ini? Kok menurun omsetnya?
Ternyata ketahuan ada salah seorang manajer saudara yang setiap kali ada pelanggan telepon, manajer ini berkata jahat, jangan beli perusahaan ini palsu. Nyangkal bukan? Loh, ngerti gak ilustrasi? Dia nyangkal bukan? Nyangkal. Enggak palsu kok dibilang palsu. Nah, namanya klien, pelanggan. Percaya enggak kalau yang ngomong manajer? Nah, dari situ omset turun. Sebelum karya manajer itu ketahuan bahwa dia sumbernya, dia ngundurkan diri. Berarti nggak perlu pesangon yang mundur dia kok. Karena dia malu, ya sudah. Dapat manajer baru lagi, omset naik. Berapa waktu kemudian, mantan manajer yang sudah mengundurkan diri gara-gara dia perusahaan saudara omsetnya turun, balik ngelamar lagi ke perusahaan saudara. Kira-kira saudara apakan? Tolak jelas itu. Betul? Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa. Ini loh arti dibenarkan. Petrus diajak balik dengan posisi yang belum pernah Petrus miliki. Beri makan domba-domba. Coba merenung sebentar. Kebenaran itu Yesus. Pembenaran. Coba renungkan. Kata pembenaran itu cenderung negatif atau positif konotasinya? Negatif. Walaupun tidak harus negatif. Karena kata pembenaran itu artinya bela diri. Betul tidak? Nah, maka itu antara kebenaran dan pembenaran. Setelah kita tahu ada kata dibenarkan, bedanya enggak tipis, jauh sekali. Saudara, dunia membutuhkan ini. Ayo kita punya contoh di Indonesia. Justru contoh ini yang suka membenarkan orang, itu bukan orang Kristen. Presiden Joko Widodo. Sering dengar dia dihujat? Loh, betul tidak? Loh, sering dengar enggak dia dihujat? Ini yang terakhir, masih ingat belum lama 2 hari ini fotonya Firaun Mesir diganti wajah Jokowi. Loh, enggak. Ini kebanyakan nonton drama Korea saya. Jadi enggak ngerti. Aduh. Seru, jahat sekali orang-orang itu. Wih, coba zaman Soeharto, besok hilang sudah orang ini. Saudara, Jokowi dihujat terus-terusan, betul? Dikata-katai, difitnah dan segala macam. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat cepat? Masa lupa? Dia mengampuni orang-orang itu. Di antara semua yang saya paling merasa sakit hati, yang periode pertama, masih ingat ada orang yang bencinya pada Jokowi, suruh tes DNA ibunya, masih ingat gak itu? Itu kan jahat sekali. Tapi dia mengampuni. Belum lama si Gibran juga difitnah. Masih ingat di sebuah rumah makan dia duduk. Nah, terus Menteri PUPR duduk juga. Dimaki-maki. Nah, ternyata itu meja juga, bukan kursi. Coba lihat itu, saudara. Masa kita kalah dengan presiden kita yang tidak punya hukum ini, maaf dalam tanda kutip. Maka itu sambil mendengar ini yang termasuk yang di rumah, jujur, saya pakai pertanyaan ini ya, supaya hatimu tergelitik. Setelah mendengar firman ini, bukan berarti saya mau selesai, belum, masih lama, diam aja dulu.
Setelah mendengar firman-Nya sampai di sini, jujur, sebelum makan malam nanti, periksa lemari hatimu masing-masing. Masih ada berapa koleksi musuh yang kau koleksi di lemari hatimu? Ini ada orang nggak ya? Kira-kira ada nggak orang punya koleksi musuh? Waduh, ada. Terus gimana? Berarti orang itu adalah pembunuh manusia. Karena punya koleksi musuh. Awas bilang, saya nggak musuhan, cuma malas ketemu. Awas kan. Awas ya. Tuhan minta kita harus jadi sama seperti Yesus. Jadi kalau Tuhan membenarkan kita, bukan mencari pembenaran, maka kita pun harus ayo masuk lupa. Kalau Tuhan sudah membenarkan kita, maka kita pun harus bukan mengampuni, membenarkan orang lain juga. Saya punya ilustrasi. Dengar baik-baik. Saudara punya sahabat baik-baik betul. Dari kampung, pulau kecil. 20 tahun lalu saudara berangkat dari pulau kecil itu. Mungkin sekarang sudah hilang pulaunya karena sudah global warming. Maaf. Dari kampung itu saudara berangkat naik kapal. Ya, kapal kecil dulu ke ibu kota. Dari kapal kecil sampai ibu kota provinsi saudara, ketemu kapal besar. Lalu datang ke Bali. Senasib enggak orang dua ini? Senasib. Aduh, sama-sama merantau di sini. Baik, susah sama-sama. Aduh, sudahlah. Ternyata yang satu sukses, yang satunya tidak. Nah, suatu hari yang tidak sukses ini pinjam uang. Aduh, tolong, 200.000. 2 minggu aku kembalikan. Namanya senasib dari kampung. Kasih enggak 200.000? Kasih, teman baik. Dan saya percaya, saya anggap saudara lah orangnya itu. Saudara nggak akan minta balik lagi 200.000. Cuma 200.000. Ternyata betul. Sudah 2 minggu kali 100. Lu kenapa tertawa? Sudah 2 minggu kali 100. Jadi berapa tahun itunya? Oke. Berapa tahun? 8. Oke. Suatu hari dia ketemu. Aduh, aku lagi kesulitan. Pinjam 500. 2 minggu aku kembalikan. Saya jamin, saudara pasti beri, wong senasib kok dulu. Tapi jujur, di logika kita muncul apa? Di otak ini muncul apa? Ayo, muncul apa di otak kita? Cepet yang di bawah, dengar. Yang di bawah jawab apa? Halo, yang di bawah? Jawab nggak? Ayo. Saudara, kita tidak akan lagi yang 200. Nggak akan. Teman baik. Dan waktu dia pinjam lagi 500, nggak ada sedikit pun di hati kita untuk dia bayar. Nggak ada. Tapi yang namanya manusia. Ngerti nggak ilustrasi ini? Yang namanya manusia pikirannya, ya jangan-jangan nggak balik lagi. Tapi kita nggak nagih. Tuhan membenarkan kita dengan cara yang luar biasa. Lagi sekali apa arti dibenarkan tadi? Bukan melupakan, artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Dan ini yang dunia butuhkan. Katakan amin. Tidak ada buku suci agama apa saja di dunia yang mengajarkan soal pengampunan model ini. Tidak ada. Bahkan tidak sedikit agama balas. Ngeri sekali. Itulah agama yang haus darah. Tuhan kita tidak. Renungkan, bukan berarti salah saya, tunggu dulu.
merenung sejenak. Kalau saudara dan saya yang di sini dan yang di rumah masing-masing melakukan pembenaran ini, membenarkan orang lain, dunia akan jadi apa? Jadi seperti surga. Renungkan. Ini yang Tuhan cari. Terus yang terakhir, Yohanes 20 ayat 23. Wih, ini luar biasa. Ini bukan ayat terakhir, bagian terakhir maksud saya. Kok tertawanya nggak enak? Habis tertawanya nggak enak. Oke ya. Ikan. Oh, oke, ikan. Lukas 24 ayat 42. Yang nggak suka ikan bertobat hari ini. Lukas 24 ayat. Pulang dari sini cari ikan goreng, ikan bakar, kuah ikan, awas ya. Udah, ayo baca sama-sama. Ayo ulang. 1, 2, 3. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Waduh, kalau orang Ambon pakai colo-colo, orang Manado pakai dabu-dabu, waduh. Orang Jawa bilang pakai sambal penyet, terasi. Oke, jadi nggak suka ikan bertobat hari ini ya. Tuhan Yesus suka ikan. Oke, Yohanes 20 ayat 23. Ini luar biasa. Jikalau kita, teruskan. Ayo, jikalau kita mengampuni dosa orang, bukan memaafkan, maka dosa orang itu, ini yang luar biasa. Otoritas tertinggi yang raja segala raja beri kepada gereja, bukan otoritas menyembuhkan orang, bukan otoritas buat mujizat, tapi otoritas untuk mengampuni dosa orang. Dan yang luar biasa keren, kalau kita mengampuni dosa orang itu berarti Tuhan juga mengampuni, dosanya diampuni. Sedikit aja. Ternyata beda loh. Jikalau kamu mengampuni orang berdosa, ternyata beda dengan mengampuni dosa orang. Saya percepat. Apa bedanya? Mengampuni orang berdosa, kalau orang itu berdosa kepada kita, maka itu hukumnya. Orang yang membenci kita suruh ngapain? Tuhan Yesus bilang ayo. Orang yang memfitnah kita, membenci kita, menganiaya kita, Tuhan Yesus bilang kita suruh ngapain? Ampuni, berkati, doakan. Nah, itu orang berdosa yang menyakiti kita. Tapi ini dosa orang. Berarti orang-orang yang sedang berbuat dosa, yang tidak ada urusan dengan kita, tetapi orang itu ketemu kita atau kita ketemu orang itu, maka tugas kita ampuni dosa orang itu, layani orang itu untuk bertobat, maka dosanya diampuni. Wih, luar biasa. Kira-kira dalam hidup kita sering nggak kita ketemu orang berdosa yang nggak ada urusan dengan kita? Itu tugas kita. Maka itu saya katakan tidak ada agama apapun yang punya hukum setinggi ini. Tapi sedih saudara, kalimat kedua ini yang lebih banyak kita lakukan. Dan jikalau saya, jangan bilang kamu, ulangi. Dan jikalau saya menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Hui, saya takut. Ternyata di dunia ini banyak orang berdosa karena kita yang jahat. Saya beri contoh sederhana.
Saudara pernah dengar kata memberi stigma? Artinya memberi stempel, memberi cap. Kira-kira dengan kata apa kita sering memberi stigma atau memberi cap orang itu? Dengan kata pendek 5 huruf, dasar. Ngerti kata itu? Kalau kita ngomong pada seseorang, dasar lu, itu artinya apa? Begini, ini istilah orang Surabaya. Aduh, orang Surabaya itu kalau ngomong kasar, dasar baik bajul bapak ekada. Itu cuma orang Surabaya yang ngerti. Tahu baik, kakeknya buaya, bapaknya komodo, anaknya kayak begini nih. Maaf, itu orang Surabaya. Nah, kita memberi stempel. Ayo jawab jujur. Sering nggak suami istri sering memberi stempel? Wih, sering. Terus ngapa? Serius. Jangan kita pasang stempel, pasang stigma pada orang lain. Coba saya lihat orang lain di sini. Wih, betapa dunia ini jadi surga kalau kita melakukan, dibenarkan dan membenarkan orang lain. Jangan cari pembenaran. Jangan. Indah ya saudara, kalau kita hidup seperti ini, aduh luar biasa. Bagian terakhir ini betul-betul terakhir, karena saya sedang ditunggu orang juga sebentar. Mengampuni itu mudah atau susah? Apa salah jawab? Ayo, mengampuni itu mudah atau susah? Terus gimana? Ayo, terus bagaimana? Mudah. Enggak usah tergantung. Tergantung apa? Cendelan gitu. Enggak. Enggak ada. Mengampuni itu mudah. Kok enggak ada yang ngamen sih? Wih, itu marah, itu ngamen panjang sekali. Kenapa mengampuni mudah? Karena kita sudah diampuni. Betul? Maka kalau kita sudah diampuni, kita pun harus mengampuni. Karena ingat ya, hanya Tuhan Yesus yang mengajar. Agama-agama lain untuk dapat pengampunan dari Tuhan mereka harus ada usaha. Puasa, nyiksa diri, bayar. Aduh, semuanya lah. Itu pun masih ditimbang lagi oleh Tuhannya. Ribet bener. Pengampunan dari Tuhan untuk kita cuma satu. Ampuni saudaramu, aku ampuni kamu. Tepuk tangan betul. Ini yang luar biasa. Tapi saudara, aduh, saya kalau ingat ini saya ngeri. Nggak tahu dia masih hidup atau sudah meninggal. Suatu hari saudara, saya ketemu seorang bapak di satu gereja di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Selesai ibadah, dia tanya, Pak Pendeta, saya tanya, ini Pak Pendeta, ini pendeta yang ke-16 yang pernah tanya. Ini banyak betul. Tanya apa Pak? Dia bacakan saya Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni saudara yang bersalah, kamu diampuni. Tapi kalau kamu nggak mengampuni, kamu nggak diampuni. Saya mau tanya ayat ini Pak. Tanyanya apa? Ini loh, bisa nggak ayat ini dihilangkan? Kan saya bingung. Itu pertanyaannya, bisa nggak ayat ini dihilangkan? Wah, seumur-umur hidup saya nggak pernah ditanya orang seperti itu hilangin ayat. Ya saya ajak guyon, saya pikir dia guyon. Bisa sih bisa Pak, di tip X saja. Loh ya toh. Tapi kuasanya nggak bisa di tip X Pak. Akhirnya saya tanya, loh Pak jangan begitu, saya ini serius. Ya saya nggak ngerti maksud Bapak. Ini loh saudara. Terus terang Pak Pendeta, gara-gara ayat ini saya terganjal, nggak diampuni oleh Tuhan sampai hari ini. Terus dia serius ngomong. Kenapa? Saya itu belum bisa ngampuni satu orang. Ternyata adik iparnya sendiri. Wih, mengkhianati saya Pak, menipu saya Pak, merugikan sampai saya bangkrut. Maka itu saya itu nggak bisa terima ayat ini. Kenapa ada ayat ini? Nah, ayo kira-kira saudara bingung nggak ditanya? Maka itu 15 pendeta saya nggak bisa jawab semua. Sampai dia mau ngilangin ayat.
Tapi dari situ saya belajar, begitu jahatnya setan kalau orang itu dendam. Akhirnya saya terangkan, dia jawab, ya udah, ini loh jawaban dia. Saya sampai kaget, saya rela masuk neraka. Hah? Saya bisa bayangkan sakit hatinya gara-gara duit. Saya rela masuk neraka. Saya cuma berkata gini, Pak, saya berharap sebelum Bapak meninggal, Bapak bertobat. Nah, saya nggak ketemu lagi sampai hari ini. Duh, mudah-mudahan dia bertobat. Nah, kira-kira kita bisa seperti orang itu nggak sebagai manusia normal? Bisa, kalau tidak mengampuni. Maka itu tidak mengampuni itu rugi besar. Ada seorang filosof menulis, saya setuju kata-kata itu. Saya lupa siapa dia. Orang yang tidak mengampuni orang lain, itu berarti dia nyuruh orang lain minum racun yang mati dia. Itu kalimat bagus. Betul nggak? Rugi tidak mengampuni. Maka itu hari ini hiduplah dalam kebenaran. Jangan cari pembenaran. Hiduplah setelah kita dibenarkan oleh Tuhan. Apa tadi dibenarkan? Dianggap tidak pernah berbuat salah. Lakukan itu untuk orang lain. Maka kalau kita hidup seperti ini, luar biasa. Benarkan orang lain karena kita sudah dibenarkan. Nggak usah gengsi, nggak usah bilang rugi, tidak usah. Kita hidup luar biasa. Jadi semua